Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Salma Talita Fasti, NIM G002316 dari kelompok B9. Nah, jadi pada video ini aku bakal ngejelasin 3 materi, yaitu abdomen, dinding abdomen, terus ada rektum sama kanalis analis, sama yang terakhir itu ada peritoneum. Nah, langsung masuk ke materi. Yang pertama itu aku bakal ngejelasin tentang dinding abdomen. Di sini aku bakal ngejelasin lapisan dinding abdomen dari yang anterior atau anterolateral sama yang posterior. Nah, untuk yang anterior itu ada kulit, fascia superficialis, terus fascia profunda, terus ada musculi et aponeurosis, terus fascia transversalis, fascia extraperitonealis sama peritoneum parietale. Terus yang posterior itu ada kulit, fascia superficialis dorsi, musculus, fascia extraperitonealis sama peritoneum parietale. Langsung masuk ke bagian yang anterior. Jadi tadi yang aku sebutin itu dari luar ke dalam. Jadi lapisan dinding abdomen yang dari luar itu dimulai dari skin, dan yang paling dalam itu parietal peritoneum. Nah, untuk yang fascia superficialis itu nanti dibagi jadi fascia Kemper sama fascia scarpa. Nah, nanti bakal aku jelasin di slide berikutnya. Oke. Nah, di slide ini aku bakal ngejelasin tentang fascia superficialis. Nah, di mana fascia superficialis ini dibagi jadi dua, yaitu ada fascia Kemper sama fascia scarpa. Nah, untuk fascia Kemper sendiri ini tuh terdiri dari panniculus adiposus atau itu terdiri dari lemak. Terus ketebalan dari fascia Kemper ini tuh bervariasi, berbeda dengan fascia scarpa. Nah, fascia scarpa ini berisi satu membranosum yang tipis, terus sedikit lemak atau bahkan tidak memiliki lemak. Nah, yang fascia Kemper itu merupakan bagian dari superficialisnya fascia superficialis. Jadi merupakan yang bagian luarnya, yang luarnya lah. Jadi Kemper dulu baru scarpa. Nah, jadi pada pria fascia superficialis itu bakal berlanjut membentuk lapisan fascia khusus berisi sabut-sabut otot yang disebut fascia dartos. Sedangkan pada wanita itu lapisan superficialis ini merupakan komponen labium maius pudenda. Jadi nanti itu di atas umbilikus, kedua lapisan ini fascia Kemper sama fascia scarpa itu bakal bersatu. Nah, kalau yang di bawahnya umbilikus itu fascia Kemper sama fascia scarpa itu udah bisa dibedakan dengan jelas. Terus lanjut ke lapisan berikutnya, itu ada lapisan profundus. Nah, pada dinding anterior abdomen, fascia profunda ini tuh semata-mata tuh menjadi lapisan tipis jaringan areolar yang menutupi otot atau musculus. Lanjut ke musculi et aponeurosisnya. Jadi musculus di dinding abdomen itu dibagi jadi dua, yang flat muscle sama yang vertical muscle. Nah, untuk yang flat muscle itu ada 3, dimulai dari yang paling luar itu ada musculus obliquus externus. Ini tuh nanti bentuknya tuh bakal kayak huruf V, arah serabutnya itu inferomedial. Nah, sedangkan selanjutnya itu ada musculus obliquus internus. Nah, ini tuh nanti arah serabutnya tuh bentuk A atau superomedial. Terus selanjutnya itu ada musculus transversus abdominis.
Terus masuk ke vertical muscle. Nah, di vertical muscle tuh nanti bakal dibungkus sama suatu lembaran yang disebut vagina musculus recti. Ini terdiri dari musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Nah, for your information, kalau musculus rectus abdominis itu yang membuat six-pack di tubuh kita. Dan untuk yang musculus pyramidalis ini biasanya tuh nggak ada di setiap orang. Jadi nggak kayak istilahnya pyramidalis tuh nggak komponen yang selalu ada di bagian tubuh kita. Terus lanjut ke lapisan berikutnya itu ada fascia transversalis. Nah, pada lapisan ini tuh merupakan lapisan berkelanjutan fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Nah, lapisan ini paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Kemudian ada musculus extraperitoneal fascia. Nah, musculus ini tuh merupakan fascia extraperitonealis. Nah, fascia ini tuh merupakan fascia yang memisahkan fascia transversalis dan peritoneum. Nah, fascia ini dibagi jadi dua, yaitu ada yang preperitoneal sama yang retroperitoneal. Nah, untuk yang preperitoneal ini fascia yang arahnya tuh ke arah sisi anterior tubuh. Nah, sedangkan yang retroperitoneal itu yang ke posterior tubuh. Pada lapisan ini tuh juga terdapat viscera, yaitu viscera retroperitoneal sama viscera intraperitoneal. Terus masuk ke peritoneum parietale. Jadi yang peritoneum parietale ini dibedakan jadi dua, yaitu peritoneum parietale sama peritoneum viscerale. Nah, untuk yang peritoneum parietale ini tuh lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Terus kalau yang peritoneum viscerale itu lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik itu sebagian permukaan organ atau yang disebut dengan organ retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ yang disebut organ intraperitoneal. Nah, kedua lapisan peritoneum itu nantinya akan membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritonei. Nah, cavum peritoneum ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada cavum peritoneum minor sama foramen epiploica Winslow. Selanjutnya masuk ke lapisan dinding abdomen yang posterior. Nah, tadi kan di awal udah aku sebutin lapisan-lapisan apa yang ada di posteriornya. Nah, di sini aku bakal lebih nekanin ke musculus penyusunnya. Nah, untuk yang lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Terus untuk yang lapisan kedua itu ada musculus erectrospinae. Terus yang ketiga itu ada musculus longissimus dorsi. Terus ada musculus stratus posterior superior. Dan untuk yang lapisan ketiga itu ada musculus interspinalis. Terus ada musculus obliquus internus abdominis. Dan yang lapisan terakhir itu ada musculus quadratus lumborum, musculus ellipsoas,
sama musculus transversus abdominis. Nah, selanjutnya, jadi ada 3 lapisan otot pada dinding perut. Dengan lapisan keempat di daerah anterior tengah, itu lapisan keempat itu di wilayah tengah adalah rectus abdominis yang memiliki serat otot vertikal yang melenturkan batang tubuh dan menstabilkan panggul. Nah, di kedua sisi rectus abdominis ini terdapat 3 lapisan otot perut lainnya. Lapisan terdalam itu transversus abdominis yang memiliki serat tegak lurus dengan rectus abdominis. Musculus transversus abdominis itu bertindak untuk menekan dan menopang perut serta memberikan stabilisasi inti statis. Terus lapisan miring bagian dalam itu berjalan ke atas dan ke depan perut dan ke depan dari sisi perut, dan lapisan miring luar yang membentuk lapisan otot terluar perut berjalan ke bawah dan ke depan. Lapisan miring internal ini tuh bekerja bersama dengan lapisan miring eksternal pada sisi tubuh yang berlawanan untuk melenturkan dan memutar batang tubuh ke arah sisi miring internal yang berkontraksi atau rotasi sisi yang sama. Nah, lanjut, selanjutnya aku bakal masuk ke materi kedua, yaitu rektum dan analis kanalis. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang rektum properineum terlebih dahulu. Jadi berdasarkan letaknya, rektum itu dibagi jadi 3 bagian utama, yaitu flexura sacralis, flexura anorektal, sama ampula. Nah, di flexura sacralis itu merupakan bagian rektum berbentuk cekung yang mengikuti tulang ekor dan tulang sakrum di belakang panggul. Terus yang flexura anorektal itu bagian rektum berbentuk cembung yang berfungsi mengontrol pengeluaran feses, dan yang ampula itu bagian akhir yang menghubungkan rektum dengan pangkal anus. Nah, selanjutnya masuk ke kanalis analis. Jadi kanalis analis itu letaknya di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Nah, anal kanal sendiri itu terdiri jadi 3 segmen, yaitu zona kolumnaris, zona kutanea, sama zona hemorrhoidalis. Nah, yang zona kolumnaris ini terdiri dari lipatan longitudinal atau kolumna rectalis atau analis morgani yang dibentuk dari corpus cavernosum. Nah, terus yang selanjutnya itu ada zona kutanea, itu merupakan kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Dan yang ketiga itu ada zona hemorrhoidalis, ini merupakan tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemorrhoid atau karena pelebaran hemorrhoidalis. Nah, selanjutnya pada kanalis analis ini juga ditemukan dijumpai di permukaan dalam. Itu ada kolumna rectalis atau analis. Ini merupakan 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomosis arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis, arteri rectalis superior. Terus ada valvula analis, itu merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian kaudal. Selanjutnya itu ada sinus rectalis. Nah, sinus rectalis itu merupakan cekungan di antara valvula analis.
Nah, kemudian di sini aku bakal ngebahas tentang otot-otot penyusun sphincter kanalis analis. Itu ada 4 otot penyusun sphincter analis kanalis. Yang pertama itu ada musculus sphincter ani internus. Itu tipe ototnya itu otot polos. Terus yang kedua itu ada musculus corrugator ani. Ini sama, tipe ototnya itu otot polos. Terus musculus sphincter ani externus, ini tipe ototnya itu otot skelet. Dan yang terakhir itu ada musculus puborectalis, itu otot skelet dan bagian musculus levator ani. Nah, selanjutnya aku bakal ngebahas tentang neurovaskularisasinya. Nah, jadi untuk yang arterinya itu ada arteri rectalis superior, cabang arteri mesenteric inferior. Terus ada arteri rectalis media, itu cabang dari arteri iliaca interna. Terus ada arteri rectalis inferior, itu cabang arteri iliaca interna. Untuk venanya itu ada di vena rectalis superior, itu bakal beranastomosis dengan vena rectalis media et inferior yang akan bermuara menuju ke vena porta hepatis. Nah, pada anal kanal drainase, vena yang terletak di antara linea pectina akan bermuara ke vena porta. Sedangkan yang drainase bawah, linea pectina akan bermuara ke vena cava inferior. Nah, untuk inervasinya itu yang simpatis itu ada nervus placonolombalis, sedangkan yang parasimpatis itu ada nervus planiki bavisi. Nah, untuk yang rektum bagian kaudal itu juga mendapat inervasi dari cabang flexus sacralis, yaitu nervus pudendus yang disebut nervus hemorrhoidalis inferior. Oke, lanjut ke materi terakhir, yaitu peritoneum. Jadi peritoneum itu apa sih? Peritoneum itu merupakan selaput yang melapisi dinding perut bagian dalam sebagai pembatas dari organ-organ di dalam perut. Terdiri dari peritoneum parietale sama peritoneum viscerale. Sama kayak tadi yang udah aku jelasin di bagian dinding abdomen. Nah, aku lanjut aja ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang organ intraperitoneum sama organ retroperitoneum. Jadi organ intraperitoneum itu merupakan organ yang seluruh permukaannya itu ada dilapisi peritoneum dan berada pada cavitas peritonealis. Sedangkan yang retroperitoneal ini itu dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja. Jadi nggak ketutup semua. Organ retroperitoneal ternyata di luar cavitas peritoneum. Nah, di sini aku mau ngasih cara mudah menghafal organ-organ intraperitoneal sama retroperitoneal. Jadi yang retroperitoneal itu Salpeter. Jadi kalau nggak ada di Salpeter ini, berarti itu termasuk organ intraperitoneal. Nah, contoh dari organ intraperitoneal itu apa aja? Itu ada gaster, terus duodenum, yang part superior, terus ada jejunum, ileum, appendix vermiformis, terus ada kolon transversum, kolon sigmoidea, cauda pankreas, sama lian sama hepar. Jadi ini tuh organ intraperitoneal. Oke, masuk selanjutnya aku bakal bahas tentang tentang duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada mesenterium, terus ada
ada omentum sama ada ligamentum peritonei. Jadi sini aku bakal ngebahas tentang mesenterium terlebih dahulu. Nah, jadi mesenterium itu merupakan alat penggantung peritonei. Fungsinya itu untuk melekatkan jejunum dan ilium atau melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Nah, contohnya tuh kolon, berarti itu nama tuh mesokolon. Nah, contoh dari mesokolon tuh ada mesokolon transversum sama sigmoidea. Terus ada intestinum tenue. Ini berarti mesenterium. Terus ada appendix, berarti itu mesoappendix atau mesentoriolum. Nah, selanjutnya ke omentum. Nah, omentum itu membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Nah, omentum ini terdiri dari dua, yaitu omentum maius itu yang kayak tirai, sama omentum minus. Si omentum maius ini tuh turun menutupi kolon transversum dan intestinum tenue atau jejunum ilium. Nah, kemudian melekat ke belakang dan melekat pada bagian atas dari mesokolon transversum. Nah, omentum maius, omentum maius ini disusun oleh 4 ligamentum, yaitu ada ligamentum gastrok yaitu ada ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastroprenica, terus ada ligamentum gastrocolica sama ligamentum splenorenale. Nah, sedangkan yang omentum minus itu disusun cuma sama 2 ligamentum, yaitu ada ligamentum hepatoduodenalis sama ligamentum gastrohepatica. Lanjut masuk ke ligamentum peritonei. Nah, ligamentum peritonei itu merupakan tempat melekatnya antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Nah, ligamentum tersebut tuh kalau di hepar tuh ada ligamentum falciforme, terus ada ligamentum hepatoduodenale, terus ada ligamentum gastrohepatica. Dan sedangkan kalau di gaster itu juga ada 3 ligamentum, yaitu ada ligamentum gastroprenica, ligamentum gastrosplenica sama ligamentum gastrocolica. Terus masuk ke greater sac sama lesser sac sama foramen Winslow. Nah, jadi lesser sac itu juga dikenal dengan bursa omentum, yaitu bagian dari rongga peritoneum yang dibentuk oleh omentum maius dan minus. Nah, biasanya terdapat pada mamalia, berhubungan dengan greater sac melalui foramen omentum atau foramen Winslow. Mungkin cukup sekian dari aku, penjelasan dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata atau pengucapanku yang kurang jelas, atau mungkin penjelasanku yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.